Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Abdurrahman dari kelas 2 DPP 2 akan menjelaskan tentang perkerasan jalan. Yang pertama, pembangunan jalan baru. Salah satunya pekerjaan pembersihan. Lahan yang ditentukan untuk pembangunan jalan tentu memiliki beragam kondisi. Ada yang hanya ditumbuhi rumput saja, tetapi banyak pula yang dipadati semak belukar dan pepohonan. Untuk itulah pekerjaan pembersihan harus dilakukan. Pekerjaan pembersihan meliputi penebangan pohon, pembersihan semak belukar, dan menggali akar-akar tanaman supaya tidak tumbuh kembali. Kemudian pekerjaan tanah. Sesudah tahapan pembersihan selesai dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah terdiri dari penggalian drainase dan pengurugan pada tempat-tempat yang membutuhkan uruk atau timbunan. Pekerjaan tanah ini bertujuan untuk membentuk badan jalan. Untuk mendapatkan penimbunan berkualitas baik, perlu diperhatikan supaya semua tanah benar-benar dipadatkan. Sebaiknya penimbunan dilakukan lapisan demi lapisan dengan ketepatan 15 cm. Lapisan demi lapisan harus dipadatkan terlebih dahulu sebelum ditambahkan dengan lapisan berikutnya. Terus pekerjaan drainase. Drainase di jalan raya memegang peranan penting untuk menjaga daya tahan jalan, sebab air bisa merusak jalan dengan cara menyapu permukaan jalan atau yang disebut erosi dan mengurangi daya dukung badan jalan. Karena itulah sangat penting membangun sistem drainase yang baik. Seterusnya, perkerasan badan jalan. Perkerasan badan jalan atau dikenal dengan istilah graveling dilakukan untuk membuat lapisan permukaan badan yang kuat. Permukaan badan jalan yang kuat harus mampu menahan segala cuaca panas maupun hujan serta tak mengalami perubahan saat menerima beban. Selain itu, permukaan beban jalan yang kuat akan membuat air sulit untuk masuk. Terus pekerjaan pemadatan. Tahapan pemadatan menjadi salah satu tahapan penting untuk menjadikan tanah semakin kuat. Pemadatan dilakukan untuk mengurangi volume lapisan tanah dan mendorong vertikal tanah semakin padat. Setidaknya terdapat 4 metode dasar pemadatan, yakni menumbuhkan lapisan tanah secara mekanis ataupun secara manual, mesin roller, pemadatan dengan menggunakan getaran, dan pemadatan alami. Penumbuk atau pemukul tergolong sebagai alat pemadatan yang murah dan mudah digunakan. Kelemahannya, penggunaan alat ini membuat pekerjaan pemadatan berlangsung lebih lama. Alat penumbuk ini terbuat dari tongkat pemegang dengan beton atau besi cor di bagian ujungnya. Alat ini dioperasikan dengan cara diangkat dan dijatuhkan di permukaan tanah berulang-ulang sehingga lapisan tanah benar-benar padat. Alat ini umumnya memiliki bobot antara 6 kg sampai 8 kg. Sementara itu, roller getar mempunyai kelebihan mampu memadatkan lebih dalam dibandingkan dengan roller penggilas. Pada penggunaan alat ini perlu diperhatikan mengenai kestabilan kecepatan untuk mendapatkan hasil pemadatan yang baik. Efek getaran sepenuhnya bergantung pada jenis material dan intensitas getaran. Demikianlah teknik pelaksanaan pembangunan jalan dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan perkerasan lentur bisa disebut flexible pavement. Adalah perkerasan yang umumnya menggunakan bahan campuran beraspal sebagai lapisan permukaan serta bahan berbutir sebagai lapisan di bawahnya. Kekuatan dan keawetan konstruksi perkerasan jalan sangat bergantung dan sifat-sifat dan daya dukung tanah dasar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.